Selamat datang. Hari ini kita akan membahas langkah paling awal, paling dasar dalam dunia investasi ESG, yaitu seni mengatakan tidak. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini adalah fondasi dari semua strategi ESG yang akan kita pelajari nanti. Nah, saya mau mulai dengan satu kutipan yang penting banget dari kurikulum GFA. Bunyinya, jika Anda berhenti pada eksklusi, Anda belum mengintegrasikan ESG. Ini pesan utamanya. Melakukan eksklusi itu baru gerbangnya, bukan tujuan akhirnya. Ini adalah titik awal, bukan garis finish. Sebenarnya, ide untuk mengatakan tidak ini bukan hal baru. Jauh sebelum ada istilah ESG, di abad ke-18, kelompok Quaker sudah menolak berinvestasi di perusahaan yang terlibat perdagangan budak. Lalu di abad ke-20, investor berbasis keagamaan mulai menghindari sektor dosa, seperti alkohol dan tembakau. Jadi, akarnya itu sangat dalam dan selalu tentang menyelaraskan investasi dengan nilai-nilai. Oke, jadi apa sih sebenarnya negative screening atau penyaringan negatif ini? Gini deh analoginya. Bayangkan Anda mau bikin pesta. Sebelum Anda mikirin siapa aja yang mau diundang, Anda pasti bikin daftar dulu siapa yang nggak boleh diundang. Nah, di investasi juga sama. Anda buat daftar terlarang dulu, sektor atau perusahaan mana yang tidak akan masuk ke portofolio Anda, titik. Sangat intuitif kan? Nah, ini bagian menariknya. Ternyata cara investor mengatakan tidak itu ada macam-macam. Ada setidaknya 4 logika eksklusi yang berbeda. Dan masing-masing punya implikasi yang beda banget. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah eksklusi universal. Anggap saja ini adalah aturan main yang disepakati hampir seluruh dunia berdasarkan konvensi global kayak dari PBB. Contohnya, senjata kontroversial seperti ranjau darat atau produk yang sudah terbukti merusak seperti tembakau. Hampir semua investor institusional besar setuju untuk menghindari ini. Jadi, perdebatannya rendah, penerimaannya tinggi. Kedua, ada eksklusi terkait perilaku. Nah, kalau yang ini fokusnya bergeser. Bukan lagi tentang apa yang dijual perusahaan, tapi bagaimana cara mereka berbisnis. Ini jauh lebih dinamis. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin produknya aman-aman saja, tapi ternyata mereka terlibat kasus korupsi atau melanggar hak-hak pekerjanya. Perilaku buruk inilah yang jadi dasar untuk mengecualikan mereka. Di sini kita mulai masuk ke ranah risiko dan tata kelola perusahaan. Lalu yang ketiga, eksklusi berbasis keyakinan. Ini sangat spesifik, biasanya didasari oleh ajaran agama tertentu. Contoh paling jelas adalah prinsip syariah dalam keuangan Islam yang secara tegas melarang investasi di perusahaan yang bisnisnya terkait alkohol, judi, atau babi. Pendekatan ini sangat sah untuk investor dengan mandat spesifik, tapi tentu saja tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang. Dan yang terakhir, eksklusi idiosinkratik. Nah, ini yang paling personal dan subjektif. Tidak ada dasar norma global atau aturan agama yang jelas. Bisa jadi karena preferensi pribadi seorang investor saja. Mungkin ada investor yang anti media sosial misalnya. Ini sah-sah saja untuk portofolio pribadi. Tapi bayangkan betapa sulitnya bagi manajer investasi yang mengelola uang ribuan nasabah untuk mengikuti setiap preferensi unik seperti ini. Disinilah sering terjadi konflik. Jadi, kalau kita lihat, ada spektrum yang jelas di sini. Di satu sisi, ada eksklusi universal yang diterima semua orang. Di sisi lain, ada eksklusi idiosinkratik yang sangat personal dan bisa jadi sumber perdebatan. Memahami posisi sebuah eksklusi di spektrum ini sangatlah krusial. Terus, siapa sih yang biasanya menerapkan aturan-aturan ini? Apakah manajer investasi atau pemilik uangnya? Nah, data menunjukkan mayoritas eksklusi datang dari pemilik aset, seperti dana pensiun atau dana abadi negara. Kenapa? Karena mereka punya mandat jangka panjang yang jelas. Beda dengan manajer aset yang mengelola reksadana, di mana nasabahnya ribuan orang dengan pandangan yang bisa jadi berbeda-beda. Contoh paling keren dari pemilik aset yang beraksi adalah dana kekayaan negara Norwegia. Sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mereka punya daftar eksklusi yang sangat transparan dan berpengaruh. Daftar hitam mereka ini bahkan sering jadi acuan bagi investor-investor lain. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran pemilik aset dalam menerapkan nilai-nilai mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Membuat pilihan eksklusi ini bukan cuma soal nilai loh, ada konsekuensi finansial yang sangat nyata. Penting untuk diingat, eksklusi itu adalah sebuah batasan pada portofolio, bukan mesin pencetak keuntungan atau alfa. Konsekuensi pertama namanya tracking error. Gampangnya begini,
Kalau tolok ukur Anda itu, katakanlah, indeks LQ45, dan Anda mulai membuang beberapa saham dari daftar itu, maka kinerja portofolio Anda nggak akan lagi sama persis dengan LQ45. Dia akan menyimpang, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek. Inilah resiko yang Anda ambil. Konsekuensi kedua adalah peningkatan active share. Ini adalah angka yang mengukur seberapa unik atau berbeda isi portofolio Anda dibandingkan dengan tolak ukurnya. Semakin banyak saham yang Anda keluarkan, semakin tinggi active share-nya. Artinya portofolio Anda semakin jauh dari strategi pasif dan lebih mirip portofolio yang dikelola aktif. Anda sedang bertaruh. Jadi, kesimpulannya begini, saat Anda melakukan eksklusi, semesta investasi Anda jadi lebih sempit. Ini bisa mengurangi diversifikasi. Akibatnya, tracking error dan active share Anda naik. Anda secara fundamental mengubah profil risiko portofolio Anda. Ini adalah sebuah trade-off yang harus disadari. Nah, dengan segala subjektivitas ini, muncul pertanyaan, gimana caranya industri keuangan bisa menawarkan produk berbasis eksklusi secara massal? Jawabannya adalah dengan menciptakan indeks ESG. Inilah cara industri mengubah nilai-nilai yang abstrak menjadi produk investasi yang terstruktur dan bisa diperjualbelikan. Untuk saham misalnya, ada nama-nama besar seperti MSI, FTSE, dan S&P yang membuat berbagai macam indeks ESG. Hal yang sama juga terjadi di dunia obligasi atau pendapatan tetap. Sekarang sudah ada indeks ESG untuk obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, bahkan untuk produk tematik seperti green bonds atau obligasi hijau. Pilihannya makin banyak. Tentu saja, ada banyak keuntungan menggunakan indeks-indeks ini. Prosesnya jadi lebih simpel, Anda bisa mengurangi resiko reputasi, dan Anda langsung mendapatkan akses ke sekeranjang perusahaan yang dianggap lebih berkelanjutan. Tapi ini bukan solusi ajaib. Setiap penyedia indeks punya metodologi yang beda-beda dan kadang kurang transparan. Rekam jejak historisnya juga masih pendek, jadi agak sulit dianalisis. Poin pentingnya, indeks ESG adalah alat bantu yang berguna, tapi bukan kebenaran mutlak. Untuk merangkum semuanya, coba bayangkan investasi ESG itu seperti sebuah tangga kematangan. Penyaringan eksklusi adalah anak tangga pertama. Ini fondasinya. Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Langkah selanjutnya adalah memilih yang terbaik, lalu mengintegrasikan data ESG ke dalam analisis keuangan, dan puncaknya adalah investasi berdampak. Jadi, setelah kita memahami fondasi dasarnya, pertanyaannya kembali kepada Anda. Rumah ESG seperti apa yang ingin Anda bangun di atas fondasi ini? Eksklusi hanyalah pintu masuknya. Seberapa jauh Anda akan melangkah di jalan ini? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin pandangan lain, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.